Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak ustadzah kelas 11 IPS 1 dan 2, setelah PHB dan kemarin ustadzah juga sudah di pertemuan minggu ke kan PowerPoint-nya sampai ke 7 ke 8 ustadzah kasih kisi-kisi. Ke 9 itu setelah PHB kemarin ustadzah kasih remedi. Kemudian ini pertemuan minggu ke 10 ya. Pertemuan minggu ke-10 ini kita sudah memasuki ke bab 3. Coba dicek ya LKS-nya di bab 3. Itu halaman 55 ya. Di halaman 55 kita sudah memasuki bab 3. Oke. Perbedaan, kesetaraan dan harmoni sosial. Benar ya? Coba perbedaan, kesetaraan dan harmoni sosial. Ya, tentang itu pokoknya ya. Tiga itu kita akan membahas mengenai perbedaan dan perbedaannya dulu ya, perbedaannya dulu di PowerPoint ini. Nah, ini nggak bisa digini. Perbedaan, namanya perbedaan berarti kita membahas mengenai sesuatu yang berbeda ya, sesuatu yang berbeda. Di sini di dalam masyarakat itu ada dua perbedaan, yaitu perbedaan secara diferensiasi sosial atau mendatar, dan juga ada perbedaan secara horizontal. Ini horizontal, mendatar, dan juga ada vertikal, naik turun ya, mendatar ini. Diferensiasi sosial apa sih itu? Namanya juga different, perbedaan. Penggolongan secara mendatar ya, secara horizontal seperti arah panah ini. Jadi lurus ini, nggak ada naik, nggak ada turun ya. Yang hitam ini. Jadi perbedaan yang nggak naik turun itu, yang nggak dibedakan dengan tingkatan, itu adalah perbedaan agama. Kita tidak boleh membedakan mana agama yang lebih baik, ya kan? Tapi agama itu kita harus toleransi gitu kan, kita harus menghargai gitu kan antar agama lain gitu. Yang bisa membedakan mana yang lebih baik di mata Allah Subhanahu wa taala itu adalah berdasarkan iman dan takwa masing-masing seseorang, ya kan? Perbedaan agama itu perbedaan yang tidak bertingkat, ya kan? Jenis kelamin juga tidak ada laki-laki lebih super perempuan, tidak super perempuan lebih super dalam hal ini laki-laki, nothing gitu loh. Semua memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing dan semua saling melengkapi gitu ya. Jadi jenis kelamin itu juga perbedaan yang mendatar, juga suku juga seperti itu, suku perbedaannya juga kita harus bisa toleransi, ras, kulit ya kan, tidak boleh mendiskriminasi, namanya kulit hitam, kulit putih, kulit kuning, semuanya itu sebenarnya memiliki hak asasi manusia yang sama. Kemudian juga perbedaan adat, istiadat ya kan, suatu daerah. Kemudian juga profesi, kita harus juga saling menghargai. Profesi itu juga sebenarnya sama ya. Profesi itu sama-sama saling membutuhkan. Kita juga membutuhkan petani dalam hal pangan, ya kan? Petani juga membutuhkan para dokter insinyur gitu ya, untuk misalkan menemukan alat-alat pertanian, juga menyembuhkan kesehatan, misal dokter hewan dan lain sebagainya ya, untuk menemukan obat-obat hama dan lain sebagainya. Itu saling melengkapi gitu. Profesi tidak ada yang naik turun juga, sebenarnya semuanya sama. Kemudian ini, nah diferensi sosial mendatar meliputi ciri fisik, contoh kulit hitam, kulit putih, rambut keriting, rambut lurus, ya kan, rambut bergelombang, rambut pendek, nah itu semuanya sama. Ciri sosial, ya tergantung sukanya model apa gitu kan. Ciri sosial itu juga sebenarnya perbedaan secara profesi yang sudah bilang saling melengkapi. Kemudian juga ada ciri budaya. Contoh itu adat Jawa, adat Sunda, adat Maluku, ya kan, semuanya itu memiliki kelebihan di daerahnya masing-masing, menurut daerahnya masing-masing. Diferensiasi sosial berdasarkan ras. Ras itu adalah berdasarkan kulit ya, cenderung kepada kulit. Ras
itu dibagi menjadi 4 ya, seperti halnya ini Malayan Mongolongit, lebih ke namanya juga Malayan ya, ke Melayu-Melayuan. Itu ada di negara Indonesia, Malaysia, Brunei dan Myanmar. Jadi lebih kepada seperti sawo matang ya kan. Dan ciri-ciri fisiknya seperti ini, matanya, hidungnya, mulutnya ya kan. Itu lebih ke kulitnya tuh juga kayak sawo matang gitu. Kalau melanosoid itu lebih ke kulit hitam ya kan, seperti gambar nomor 2 ini yang berada di negara Papua dan Afrika. Kalau nomor 3 ini Kaukasoid, lebih cenderung kepada negara yang ada di Eropa, Amerika, India. Ya kadang sebenarnya India ini bukan India ini cenderung, kalau India asli itu bentar ya saudara, kalau India asli itu lebih aslinya tuh hitam ya kan. Cuman ini karena banyak negara yang bermigrasi, negara Eropa yang bermigrasi ke India, sehingga ada percampuran di situ ya. Nih orang India nikah dengan orang penduduk luar gitu. Jadi ya hasilnya keturunan India itu banyak yang putih-putih gitu. Ya, seperti yang di artis Hollywood ya kan, India tapi putih-putih gitu kan, ada yang hitam-hitam gitu. Dan yang putih-putih masih selalu menjadi tokoh utama gitu kan, terutama yang perempuan ya. Itu sebenarnya adalah pencampuran gitu loh, pencampuran dengan penduduk yang migrasi ke India. Namun sebenarnya bukan itu gitu. Ya, selanjutnya lagi, Kokoso itu lebih cenderung ke putih, hidung mancung, tinggi, ya kan, tingginya itu juga tinggi. Jadi seperti negara Eropa dan Amerika. Bule ya, kita bisa bilangnya itu adalah bule gitu. Rambutnya kepirang-pirangan, matanya juga berwarna ya kan. Yang keempatnya adalah Asiatic Mongoloid, yaitu lebih ke Chinese, mata sipit, kulit putih ya kan. Korea, Jepang, ya lebih ke Asia, tapi Asia yang benar-benar matanya sipit gitu. Jadi ini adalah macam-macam ras. Jadi ini adalah, kita tidak boleh mendiskriminasi ras ini adalah yang paling bawah, ras ini paling atas, tidak. Semuanya sama ya kan, semuanya sama tergantung kemampuannya gitu ya kan. Semuanya sama, berhak untuk naik di level manapun gitu loh. Orang yang kulit hitam juga pernah menjadi presiden seperti Barack Obama ya kan, di Amerika gitu kan. Kemudian juga sekarang juga banyak kan makeup yang sekarang itu untuk kulit hitam. Bahkan brand ambasadornya juga modelnya orang hitam ya kan, kayak produk-produk luar negeri yang terkenal juga model-modelnya berkulit hitam. Jadi tidak ada yang membedakan, ras itu sama semuanya, tergantung kemampuan seseorang. Terus ini diferensi perbedaan secara mendatar berdasarkan suku, bangsa atau etnik ya kan. Tidak ada yang membedakan mana ras yang paling baik, suku yang paling baik gitu. Semuanya sama, tergantung yang membedakan adalah identitas mereka gitu loh. Aceh, Jateng, Bali, Jatim, Kalimantan, Papua ya kan, punya identik sendiri-sendiri mereka, baik dari busana, rumah adat ya kan, bahasa ya kan, dan kebiasaan. Itu adalah diferensiasi sosial berdasarkan suku, keragaman budaya Indonesia, saling toleransi dan menjunjung tinggi perbedaan. Dan juga ini ada diferensiasi sosial berdasarkan jenis kelamin dan gender ya kan. Apa sih jenis kelamin? Jenis kelamin itu cenderung kita sebut dengan seks ya kan. Seks itu bukan hal yang berbau misalkan kayak, bukan, nothing gitu loh. Seks dan gender itu adalah sesuatu yang berbeda. Kita lihatin seks atau jenis kelamin ya, adalah perbedaan biologis ya, biologis gitu loh. Ini harus ilmu ini harus dimateng ya anak IPS ya, anak IPA atau apapun ini harus tahu. Perbedaan biologis seorang laki-laki dan perempuan yang sudah dibawa sejak lahir dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya adalah kodrat ya, bukan kodratnya perempuan itu di rumah, laki-laki bekerja. No, itu bukan kodrat. Kodrat adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang itu membedakan kita dengan yang lain, yang enggak dipunya laki-laki dan enggak punya di perempuan. Contoh, laki-laki memiliki penis ya kan, perempuan enggak punya dong ya kan. Laki-laki punya sperma, perempuan nggak punya. Laki-laki punya jakun, perempuan nggak punya. Laki-laki dapat membuahi, sedangkan perempuan memiliki kelenjar susu, dapat menstruasi, laki-laki nggak bisa gitu loh.
dia juga dapat hamil karena dia punya rahim, dan juga dia bisa melahirkan. Nah, itu yang membedakan laki-laki dan perempuan. Kodrat yang diberikan Allah SWT, ya kan? Itu adalah seks, itu namanya seks, ya kan? Itu namanya jenis kelamin. Seks tidak dapat dipertukarkan. Ya, ini jelasnya. Sedangkan gender, apa sih saudara gender itu ya? Saudara kasih pandangan dasarnya aja nih. Kalau kita ngomongin gender tuh pas dalam banget. Gender merupakan pembedaan peran, pembedaan atribut, pembedaan sifat, sikap, dan perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dan peran gender terbagi menjadi peran produktif, peran reproduksi, serta peran sosial di masyarakat. Ya kan? Jadi gini, misalkan gender itu dapat dipertukarkan, ya kan? Misalkan dapat dipertukarkan, maksudnya lebih kepada saling melengkapi gitu loh. Maksudnya begini lah, bisa dipertukarkan tuh gender itu lebih kepada misalkan peran memasak. Memasak itu bisa laki-laki bisa perempuan, sama-sama punya tangannya, sama-sama punya kakinya. Kenapa nggak bisa masak gitu loh? Banyak chef juga laki-laki kan, banyak yang juga laki-laki yang hobi masak gitu ya, apalagi anak kosan gitu, anak perantau. Atribut ya, misalkan atribut itu ya, kalau zaman dulu skincare hanya untuk cewek, sekarang skincare cowok juga banyak kan, ya kan? Zaman dulu tabu banget ya cowok pakai skincare, tapi sekarang cowok ada skincare. Atribut-atribut seperti itu yang identik sebenarnya dapat dipertukarkan gitu loh, ya kan? Sifat, ya kan? Sifat itu misalkan kayak feminin, maskulin. Nah, banyak juga cowok yang feminin gitu loh, gak banyak sih, beberapa. Maksudnya dia tuh lebih ke lemah lembut, malah ceweknya yang lebih ke, maksudnya lebih cewek lebih yang kayak hello, kayak pemberani gitu juga ada kan, ya kan? Maskulin banget nih ceweknya gitu, justru yang cowoknya adalah lebih ke lemah lembut gitu, juga ada kan kayak gitu loh. Jadi lebih ke maskulin dan feminin, dan semua cewek punya sisi maskulin, semua cowok juga punya sisi feminin gitu, tergantung mana yang mendominasi gitu loh. Kadang-kadang juga ada cowok yang mendominasi adalah femininnya, dalam arti sifat lemah lembutnya, ya kan, sifat yang lebih ke tidak maskulin gitu. Sebenarnya bisa dipertukarkan gitu loh, tergantung dia lebih nyaman di mana gitu kan. Dan perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Makanya itu kadang-kadang kita tuh di brainstorming, kayak kita tuh di mindset masyarakat, cewek tuh nggak boleh kayak gini loh, cowok tuh nggak boleh kayak gini loh gitu loh, ya kan, maksudnya tuh secara peran cowok tuh nggak boleh masak loh, cowok itu nggak boleh cuci baju. Lo masa nggak boleh sih buat cuci baju berdirinya sendiri, masak berdirinya sendiri, masa nggak boleh gitu loh. Jadi selama dia punya tangan, punya kaki, dan itu peran bisa dipertukarkan, itu masih bisa gitu loh. Laki-laki masih bisa melakukan itu, perempuan juga bisa melakukan itu. Perempuan nggak boleh bekerja, ngapain nggak boleh bekerja? Sama-sama punya ilmu, pendidikannya juga sama-sama gitu ya, sama laki-laki, terus punya kemampuan juga dan minat yang sama, kenapa tidak boleh bekerja gitu kan? Itu yang yang gender tuh beda dengan namanya seks atau jenis kelamin, ya kan? Jadi kalau kita ngomongin peran yang dapat dipertukarkan, ya kan, atau atribut atau sifat sikap itu, kok gitu sih, padahal cewek loh, gak mesti gitu loh. Cewek juga ada loh yang tegas, yang pemarah, ya kan? Yang memang tegasnya kayak laki-laki juga ada banyak gitu, ya kan? Maksudnya tegas dalam memimpin, ya kan, juga ada gitu loh. Ini misalkan kalau yang ini, jadi diingat ya nih ya, diferensiasi perempuan dan laki-laki sama, tidak ada tingkatan. Kemudian selanjutnya juga diferensiasi berdasarkan mata pencarian, kayak ini, dokter, ada dosen, ada insinyur, ada apa lagi nih, ada guru, ada chef, ya kan, ada astronot, semuanya memiliki profesi yang sama, ya kan. Kita jangan ngomongin gaji deh, gaji itu tergantung resiko dan beban kerjanya gitu, tapi kita lihat ilmu mereka tuh saling melengkapi gitu, ya kan. Tidak ada tingkatan, tergantung minatnya di mana, keahliannya di mana. Kemudian diferensiasi yang mendatar juga tidak ada tingkatan, terjadi pada agama, ya kan. Agama Islam, terus ini Konghucu, terus ini juga ada Buddha, terus ini juga ada Kristen, ya kan. Dan juga ada agama
Katolik Protestan ya, Kristen Katolik Protestan juga ada. Agama apa lagi nih? Dan itu semua diakui oleh negara. Yang penting adalah diakui oleh negara, ya kan, secara hukum. Jadi kita tidak boleh membedakan mana tingkatannya. Kecuali kalau jumlah penduduk penganutnya kita bisa meningkatkan. Tapi kalau misalkan level agama itu kita tidak bisa membedakan ya mana yang terbaik. Terus ini, nah ini perbedaan secara naik turun, namanya stratifikasi. Namanya juga stratifikasi dari kata-kata strata. Apa itu strata? Strata itu adalah tingkatan, ya kan? Strata, namanya juga strata, tingkatan. Jadi kalau kita lihat strata berarti oh ini perbedaan strata tingkatan. Jadi naik turun. Jadi ada atasan, ada bawahan. Ada bos, ada karyawan, ya kan? Ada apa lagi? Ya pokoknya atasan dan bawahan, naik turun gitu kan. Perbedaan sosial yang menempatkan seseorang pada kelas sosial tertentu, kelas sosial atas atau kelas sosial menengah atau kelas sosial bawah, sesuai kualitas yang dimiliki. Nah, sertifikasi sosial tuh dibagi 3 ya. Ada yang terbuka, ada yang tertutup, dan juga yang campuran. Sertifikasi sosial terbuka, contohnya itu seperti ini. Jadi dia juga terbuka ya, dia open gitu. Atira dari Banyuwangi berpindah ke Surabaya, sehingga dia awalnya itu adalah gadis desa, kemudian dengan segala kepemikiran identik dengan penduduk desa, kemudian dia merantau ke Surabaya sehingga dia berubah pikiran menjadi lebih ke modern gitu kan. Jadi berubah pikirannya pun juga sedikit banyak berubah gitu kan. Dari sosial terbuka. Stratifikasi sosial tertutup, misalkan dulu yang kalau Atira nih misalnya dulu di desa berpandangan bahwasanya yang bekerja di luar tuh hanya laki-laki. Kemudian dia merantau ke kuliah di kota, akhirnya dia berpendapat bahwa oh perempuan juga bisa turut andil loh dalam membantu keuangan keluarga gitu kan. Jadi pikirannya sedikit berubah gitu. Stratifikasi sosial tertutup, sistem contohnya ini adalah dia berpindah naik turun, tapi dia cenderung tertutup. Karena apa? Karena dia bulat di situ-situ aja gitu loh. Sistem kasta pada masyarakat India, anak raja pasti menjadi ahli waris kerajaan, ya kan? Jadinya anak-anak menjadi raja. Contohnya ada pada kerajaan Inggris atau kerajaan-kerajaan yang ada di misalkan di mana di ya negara-negara yang menganut kerajaan. Stratifikasi sosial campuran contohnya adalah terjadi di orang Bali. Orang Bali itu menerapkan kasta dalam kehidupan. Kasta gitu kan, ada kayak kasta apa gitu sesuai keturunannya. Tapi dalam kehidupan dia tetap terbuka. Misalkan kasta dalam hal ekonomi, pedagang, terus apa gitu ya. Dia tetap terbuka gitu loh. Kalau pengen jadi pedagang ya pedagang, kalau pengen jadi misalkan kasta bawah nih, kasta apa itu? Dia kalau misalkan jadi pedagang duit akhirnya uangnya banyak, bisa membuka lapangan pekerjaan, ya akhirnya dia bisa menjadi kasta teratas meskipun pada keturunan di agamanya dia kasta bawah, tapi karena dalam hal pekerjaan dia sukses, dia menjadi orang yang berada di level atau kasta atas. Namun ketika dia keturunannya berada di kasta atas tapi misalkan belum sukses secara ekonomi, ya tetap aja secara ekonomi dia kastanya di bawah, tapi secara keturunan dia kastanya di atas gitu, ya kan? Seperti itu. Jadi nggak seperti maksudnya kasta atas harus menduduki kerajaan gitu ya kan? Tidak gitu, tidak kerajaan gitu loh, tapi ya siapa yang memiliki kemampuan di bidang ekonomi, berusaha, dia yang akan sukses gitu kan. Di campuran kalau sertifikasi sosial campuran. Selanjutnya ya perbedaan naik turun ya, itu contohnya meliputi apa? Kekayaan, ekonomi, pendapatan, ya kan? Naik turunnya apa? Ya kaya miskin. Perbedaan kelasnya itu kaya miskin, ya kan? Kekuasaan contohnya adalah bos karyawan. Kehormatan contohnya prestasi tidak berprestasi. Keturunan anak bangsawan bukan anak bangsawan. Pendidikan lulusan S1 dan lulusan SD itu jelas. Kalau pendidikan itu memang jelas kita kategorikan, bukan kita ya, memang dikategorikan berdasarkan stratifikasi karena jelas ada tingkatannya.
lulusan TK, lulusan SD, lulusan SMP, lulusan SMA, lulusan kuliah 1, 2, 3 itu jelas ada tingkatannya, jelas bertingkat gitu. Nah, sifat stratifikasi sosial itu udah terbuka kayak gini ya. Ini kotak-kotaknya bisa berpindah-pindah juga, tapi kalau tertutup dia bulat di kotak satu itu aja, tapi muter gitu loh, ya kan? Muter dia muter, tapi di kotak satu itu aja. Tapi kalau di terbuka tuh di kotak manapun dia bisa berubah-berubah. Kalau campuran itu kayak gini, di kotak manapun dia bisa campur, padahal dibedakan, ada kotaknya sih, cuman dia bisa mix gitu ya. Nah, dari perbedaan-perbedaan secara diferen atau stratifikasi, baik secara mendatar maupun naik turun, itu juga ada paham-paham yang melahirkan sebuah, nantinya itu adalah berujung konflik gitu ya. Karena perbedaan menimbulkan suatu paham. Gitu. Contoh partikularisme. Partikularisme itu adalah paham yang lebih membanggakan kelompoknya sendiri, mencintai kelompoknya sendiri, mengunggulkan nilai-nilai yang ada di kelompoknya sendiri. Akibatnya paham yang mengunggulkan kelompok sendiri itu memunculkan perbedaan sosial, dan itu ada paham-pahamnya perbedaan. Contohnya ini primordialisme, paham yang menganut nilai-nilai sejak lahir. Contohnya apa? Nanti kalian cari ya. Etnosentrisme, paham memandang budaya kelompoknya lebih baik dipandang kelompok lain. Kalau ada ismenya berarti paham, ya belakangnya ismen berarti paham. Dia juga melahirkan diskriminasi sosial, sikap membedakan golongan satu dengan lain-lainnya. Contohnya apa? Chauvinisme, paham mengagungkan bangsa atau negara sendiri dan memandang rendah bangsa negara lain. Chauvinisme melahirkan ini, perbedaan itu. Ini kalian kasih contohnya ya. Misalkan primordialisme, paham yang menganut nilai sejak lahir. Jadi contohnya misalkan nilai sejak lahir itu diajarkan bahwasannya perbedaan ya, dilarang keras untuk menikah dengan suku apa gitu. Itu sudah tertanam di otaknya sejak lahir oleh orang tua. Jadi ketika dia menikah pun dia tidak anti banget dengan namanya suku ini, ya kan? Dan dia juga tidak toleransi dengan pendapat-pendapat dari suku ini, karena memang dia sudah dididik bahwasanya suku ini tidak baik dan sebagainya gitu, ya kan? Primordialisme, jadi paham yang menganut nilai sejak lahir bahwasanya tidak boleh menikah ini selama ini akan dipegang gitu. Contohnya seperti itu. Selanjutnya ada nepotisme, paham yang menguntungkan kerabat atau keluarganya dan merugikan negara. Kemudian ada juga paham separatisme, paham yang ingin memisahkan diri dari juga ada paham separatisme, paham yang ingin memisahkan diri dari daerah tempat tinggalnya. Contohnya gerakan-gerakan apa yang separatisme itu kan, karena merasa ada ancaman dengan orang lain dan sebagainya, itu kan ada perbedaan. Kemudian juga ada rasisme, paham yang memandang ras lain lebih buruk. Nah, kerjakan paham-paham yang lahir karena adanya perbedaan ini, contoh-contohnya ya, cuman contohnya aja, pengertiannya sudah berniat. Contohnya kalian coba kasih minimal ya satu aja gitu. Kerjakan di Microsoft Word atau buku tulis. Kalau nggak ada laptop atau HP yang buat ngetik di buku tulis nggak apa-apa. Jadikan satu halaman saja, karena cuma 7 ya. Contohnya jadikan satu halaman, di foto boleh. Kalau di buku tulis kirim ke menu kirim tugas di Edus Mamif ya. Maksimal hari ini Kamis, maksudnya hari Kamis itu jam sosiologi itu udah 1 Oktober 2021 jam 3 sore. Maksimal jam 3 sore ya, lebih cepat lebih baik supaya nggak lupa. Itu aja Ustazah yang bisa berikan ya. Kali ini kita membahas tentang perbedaan yang ada di masyarakat ya. Silakan, dan paham-paham partikularisme yang lahir dari sebuah perbedaan. Itu tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Tetap semangat.
anak-anak Asmami supaya selalu berkah belajarnya ya, diberikan kelancaran untuk ini berprestasi ya kan, dan membanggakan kedua orang tua pastinya. Terima kasih.